Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laskar Firdaus dengan NIM 2024 08 10 19. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Jadi judulnya itu tentang peminjaman alat atau studio mau secara online baik datang secara langsung. Oke, di sini saya ngerjain laporan ini atau project ini nggak sendiri, tentu ditemenin dengan teman saya, namanya itu Muhammad Faiz Rizantake dengan NIM 2024 08 10 43. Mungkin kita lanjut aja ke latar belakangnya. Jadi di latar belakang tentang peminjaman alat dan band studio ini, jadi saya akan jelaskan apa itu latar belakangnya dan kenapa saya mengangkat latar belakang ini gitu. Jadi, kebutuhan masyarakat terhadap alat musik dan studio band cukup tinggi, baik untuk latihan, penampilan, maupun kegiatan hiburan. Namun, tidak semua orang memiliki alat musik pribadi karena harganya relatif mahal dan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, jasa rental alat band menjadi solusi bagi customer yang membutuhkan alat musik tanpa harus membeli sendiri. Selain itu, penggunaan alat musik di rumah pribadi seringkali menimbulkan kebisikan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar, terutama jika volume suara terlalu keras. Dengan adanya layanan rental alat band dan studio, customer dapat menggunakan alat musik di tempat yang lebih sesuai tanpa mengganggu tetangga. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan proses bisnis peminjaman alat band yang jelas agar pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Jadi, saya ngambil latar belakang ini karena saya pribadi itu sebelumnya punya alat musik dan saya dan juga rumah saya itu berada di samping masjid atau tempat ibadah. Oleh karena itu saya kalau main musik siang-siang takut mengganggu saat waktu beribadah, dan juga kalau saya main musik malam-malam takut mengganggu keluarga saya yang ada di rumah karena volume terlalu besar gitu. Nah, jadi di slide ini sebelumnya itu ada proses bisnis, tapi saya jejerin proses bisnisnya dengan streamline diagram karena agar saya menjelaskannya lebih enak dan nyambung. Jadi setelah proses bisnis ini ada identifikasi pelaku, proses, dan objek. Jadi identifikasi pelaku kita itu ada 3, ada customer, admin, dan teknisi, dan masing-masing ketiga ini ada perannya masing-masing. Dan ini adalah proses-proses kurang lebih adalah proses-proses bagaimana peminjaman alat band itu berjalan, teman-teman, gitu, dan siapa aja pelaku yang terlibat. Lalu ada prosesnya, dan proses itu bisa disebut objek karena pelaku terlibat ini seperti kayak isi pelaku terlibat tuh apa aja, dan itu menjadi proses itulah yang disebut objek gitu. Nah, kita di dalam pembahasan diagram streamline dan deskripsi proses bisnisnya. Mungkin aku jelasin dulu atau aku bacain dulu proses bisnisnya itu apa aja. Jadi proses bisnis peminjaman alat band dimulai ketika customer melakukan booking baik secara langsung maupun online seperti chat, dengan menyampaikan kebutuhan alat atau studio serta jadwal yang diinginkan. Setelah menerima permintaan tersebut, admin telah dahulu mencatat data customer dan detail peminjaman seperti nama customer, kontak, jenis alat yang ingin dipinjam, serta tanggal dan waktu penggunaan. Setelah data peminjaman dicatat, admin melakukan pengecekan ketersediaan alat atau studio sesuai dengan permintaan customer. Jika alat atau studio tersedia, admin akan mengonfirmasi pesanan pada customer. Namun apabila alat atau studio tidak tersedia pada jadwal yang dipilih, customer akan diminta untuk memilih jadwal lain untuk mengganti pilihan alat yang tersedia. Setelah customer menyetujui jadwal dan alat yang tersedia, proses dilanjutkan ke tahap pembayaran. Customer melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan biaya sewa yang telah ditetapkan. Selanjutnya, admin memverifikasi pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa pembayaran telah dilakukan dengan benar dan sesuai nominal. Jika pembayaran dinyatakan valid, admin memberikan konfirmasi kepada customer dan customer dapat menggunakan alat dan studio sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Setelah penggunaan selesai, teknisi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi alat yang telah digunakan untuk memastikan apakah terdapat kerusakan atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau human error selama penggunaan, maka admin akan memproses denda atau biaya ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku, dan customer akan melakukan pembayaran denda tersebut. Sebaliknya, jika tidak ditemukan kendala atau kerusakan pada alat maupun fasilitas studio, maka transaksi dinyatakan selesai. Jadi di sini adalah diagram streamline yang kami buat. Untuk pelaku udah pasti ada 3 karena di identifikasi pelakunya itu ada 3, dimulai dari customer melakukan booking melalui chat, datang langsung, dan menyampaikan
data dan kebutuhan kepinjaman, lalu memilih alat dan jadwal. Setelah customer menyerahkan data diri dan keinginannya, admin baru mencatat data customer dan detail peminjamannya. Lalu setelah mencatat, admin itu memeriksa ketersediaan alat atau kondisi tersebut. Jika tidak ada, customer diminta untuk melakukan pemilihan alat dan jadwal di waktu lain atau yang tersedia. Nah, jika saat pemeriksaan ketersediaan alat atau studio itu tersedia, admin akan langsung mengkonfirmasi booking yang dilakukan oleh customer, dan customer harus mengharuskan melakukan pembayaran. Dan saat customer melakukan pembayaran, admin itu memverifikasi pembayaran customer apakah sudah valid atau tidak. Nah, kalau tidak valid, customer harus melakukan pembayaran ulang sampai benar-benar pembayaran itu dinyatakan selesai. Jika pembayaran dinyatakan selesai, customer dapat menggunakan alat dan studio yang sudah ditetapkan. Setelah customer menggunakan alat dan studio yang tersedia, barulah di sini teknisi muncul perannya atau kinerjanya. Di sini kerjanya teknisi adalah memeriksa kondisi alat. Jika alat ada ditemukan kerusakan, maka teknisi akan menginformasikan kepada admin bahwa proses denda harus berjalan dan customer itu harus membayar denda atau ganti rugi. Lalu jika tidak ada kerusakan, barulah proses itu dinyatakan selesai. Oke, di sini ada kebutuhan data dan informasi setiap proses dan pelaku. Jadi setiap proses, pelaku, dan data yang dibutuhkan itu menghasilkan informasi yang dihasilkan. Di sini ada diagram use case. Jadi diagram use case di sistem peminjaman alat band ini dimulai dari customer. Customer itu bisa melakukan booking peminjaman dan mendapatkan info kalau bookingnya udah dikonfirmasi, pembayaran, penggunaan alat studio, dan denda dan penyelesaian transaksi. Itu pun kalau denda tersebut ditemukan. Lalu ada admin mengelola data customer, konfirmasi booking, lalu memverifikasi pembayaran. Lalu di terakhir ada admin juga melakukan denda dan penyelesaian terakhir. Lalu di sini ada teknisi, kerjanya itu pemeriksaan kondisi alat gitu. Nah, di sini ada spesifikasi use case. Di spesifikasi use case 1 ini ada alur normal. Jadi alur normalnya seperti ini, dan semisal alur normalnya itu sekiranya tidak membutuhkan alur alternatif, itu dilanjutkan saja. Jadi tidak perlu menggunakan alur alternatif. Di sini juga ada use case 2 dalam kelola data customer dan ketersediaan. Di sini ada admin menerima permintaan booking dari customer, dan di sini ada alur alternatifnya. Jika alat atau studio tidak tersedia, customer diminta memilih jadwal lain seperti swimrun yang ada. Lalu di sini ada konfirmasi bookingnya juga. Di sini tidak ada alternatif alur. Di pembayaran ada alternatif alur, karena di swimrun tadi jika pembayaran tidak valid akan dilakukan pembayaran ulang. Di penggunaan alat studio itu tidak ada alur alternatif, jadi dilanjutkan ke use case 6, yaitu pemeriksaan kondisi alat. Nah, di sini waktunya teknisi. Kalau ditemukan kerusakan itu ada alternatif alur, dia diharuskan denda, dan di sini ada penyelesaian transaksi. Ada juga alternatif alur. Kalau tidak ditemukan kerusakan, transaksi dapat langsung diselesaikan gitu. Oke, mungkin ini kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis pinjaman alat band dan studio melibatkan customer, admin, dan teknisi dalam tahapan booking, pengecekan ketersediaan, pembayaran, dan penggunaan alat atau studio, pemeriksaan kondisi alat, hingga penyelesaian transaksi. Alur tersebut menunjukkan bahwa proses peminjaman sudah berjalan secara terstruktur dan dapat digambarkan melalui diagram swimrun dan use case. Selain itu, data dan informasi seperti data customer, detail peminjaman, pembayaran, dan kondisi alat sangat penting untuk mendukung kelancaran proses bisnis. Dengan pengelolaan data yang baik, proses peminjaman alat band studio dapat berjalan efektif, tertib, dan meminimalisir kesalahan. Oke.
Mungkin itu aja presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.